Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Windy Fitriastuti Nurcahyani, NDH 17, kelompok 2, angkatan 99, peserta Latsar Kabupaten Sukoharjo. Saya ditempatkan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKB P3A memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga atau KBK3 dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang ini mempunyai fungsi yang pertama, melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan yang meliputi pelaksanaan advokasi KIE bidang keluarga berencana. Yang kedua, pendayagunaan tenaga penyuluh KB atau PLKB. Yang ketiga, pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelayanan KB. Yang keempat, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Yang terakhir, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan, peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Untuk melaksanakan program KIE Keluarga Berencana, maka dilakukan edukasi untuk meningkatkan kesertaan ber-KB. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa edukasi mengenai jenis kontrasepsi, khususnya bagi pasangan usia subur, masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, dengan faktor yang paling utama adalah karena metode edukasi tidak tersampaikan dengan secara maksimal. Media yang menarik dan bervariasi akan meningkatkan kemauan sasaran untuk memahami informasi jenis kontrasepsi yang akan disampaikan, sehingga sasaran lebih paham untuk dapat memilih jenis kontrasepsi. Maka hal inilah yang melatar belakangi peserta dalam melakukan optimalisasi edukasi pemilihan metode kontrasepsi dengan video edukasi untuk pasangan usia subur di Kabupaten Sukoharjo. Untuk melakukan optimalisasi tersebut, maka dilakukan melalui 5 kegiatan. Yang pertama adalah membuat rancangan program edukasi pemilihan jenis metode kontrasepsi untuk pasangan usia subur di Kabupaten Sukoharjo. Yang kedua, menyusun materi edukasi pemilihan jenis metode kontrasepsi untuk pasangan usia subur di Kabupaten Sukoharjo. Lalu yang ketiga, membuat video edukasi berdasarkan materi edukasi. Yang keempat, melaksanakan edukasi program. Dan yang kelima adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap edukasi. Kegiatan 1, membuat rancangan program edukasi pemilihan jenis kontrasepsi untuk pasangan usia subur di Sukoharjo. Mengaplikasikan nilai harmonis, kompeten, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Tahapan 1, berkonsultasi dengan mentor atau atasan terkait, mengaplikasikan nilai harmonis. Yang kedua, menetapkan strategi optimalisasi dengan video edukasi, menerapkan nilai kompeten. Yang ketiga, merancang timeline pelaksanaan, menerapkan nilai akuntabel. Lalu yang keempat, menindaklanjuti masukan dan saran dari mentor, menerapkan prinsip berorientasi pelayanan. Kegiatan kedua, menyusun materi edukasi pemilihan jenis metode kontrasepsi untuk pasangan usia subur di Kabupaten Sukoharjo, menerapkan prinsip adaptif, akuntabel, harmonis, kompeten, dan berorientasi pelayanan. Tahapan yang pertama, mencari referensi materi pemilihan jenis metode kontrasepsi untuk pasangan usia subur, menerapkan prinsip akuntabel dan adaptif. Lalu yang kedua, menyusun materi tentang pemilihan jenis metode kontrasepsi untuk pasangan usia subur, menerapkan prinsip kompeten. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai materi edukasi, menerapkan prinsip harmonis. Lalu yang keempat, menindaklanjuti masukan dan saran dari mentor, menerapkan prinsip berorientasi pelayanan. Tahapan ketiga, membuat video edukasi berdasarkan materi edukasi, menerapkan prinsip adaptif, akuntabel, kolaboratif, kompeten, dan berorientasi pelayanan. Tahapan yang pertama, membuat naskah video yang komunikatif, menerapkan prinsip berorientasi pelayanan. Yang kedua, melaksanakan perekaman video, menerapkan prinsip kompeten. Lalu yang ketiga, melakukan editing video, menerapkan prinsip adaptif. Yang keempat, melakukan pengecekan video edukasi, menerapkan prinsip akuntabel. Lalu yang terakhir, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai video yang telah dibuat, menerapkan prinsip kolaboratif. Kegiatan keempat, melaksanakan edukasi program, menerapkan prinsip berorientasi pelayanan.
akuntabel, harmonis, kolaboratif, loyal, dan kompeten. Tahapan yang pertama, menentukan platform digital yang digunakan untuk edukasi dan mengunggah video edukasi, menerapkan prinsip berorientasi pelayanan. Lalu yang kedua, melakukan koordinasi bersama stakeholder secara langsung, menerapkan prinsip akuntabel dan harmonis. Yang ketiga, mengundang stakeholder untuk join ke dalam WhatsApp group, menerapkan prinsip kolaboratif. Yang keempat, mengupload dan mendistribusikan link video edukasi ke WhatsApp group, menerapkan prinsip kompeten. Lalu yang terakhir, melakukan edukasi dengan video edukasi melalui WhatsApp group, menerapkan prinsip loyal. Kegiatan kelima, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap edukasi, menerapkan prinsip berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, dan kolaboratif. Tahapan yang pertama yaitu melakukan survei kepuasan dan membagikan vote pemilihan jenis alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur. Tahapan ini menerapkan prinsip kolaboratif. Lalu yang kedua, mengevaluasi pemahaman terhadap edukasi yang diberikan dan mengevaluasi hasil pemilihan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur, menerapkan prinsip akuntabel. Lalu yang ketiga, menganalisis hasil survei kepuasan edukasi dan hasil pemilihan alat kontrasepsi pasangan usia subur. Tahapan ini menerapkan prinsip kompeten. Lalu yang keempat, menyusun laporan. Tahapan ini menerapkan prinsip akuntabel. Lalu yang terakhir, melaporkan hasil kepada mentor. Tahapan ini menerapkan prinsip akuntabel, harmonis, dan berorientasi pelayanan. Simpulan dari kegiatan optimalisasi ini adalah: yang pertama, sasaran telah memahami materi yang disampaikan dengan rata skor yang didapat setelah edukasi sebesar 98,2 dari 100. Yang kedua, sebanyak 40,7% memilih IUD sebagai metode kontrasepsi pilihan. Lalu yang ketiga, responden memberikan respon yang baik mengenai aspek secara keseluruhan. Lalu yang keempat, optimalisasi yang dilakukan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudianta SE, Kepala Bidang KP dan K3 Dinas PPKB P3A Kabupaten Sukoharjo, selaku mentor dari peserta latsar atas nama Windy Fitriastuti Nur Cahyani. Saya sebagai mentor sangat mengapresiasi dan sangat mendukung optimalisasi yang dilakukan oleh Saudari Windy. Optimalisasi KIE metode kontrasepsi melalui video edukasi untuk pasangan usia subur di Sukoharjo merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kesertaan ber-KB di masyarakat di Kabupaten Sukoharjo untuk mengikuti KB. Sehingga kedepannya diharapkan dapat membantu mensukseskan keberhasilan program KB di Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triani Windartini sebagai koordinator penyuluh KB Kecamatan Ngada. Untuk ini saya mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh untuk kegiatan Laskar ini karena dapat membantu menyebarkan KIE komunikasi edukasi untuk pasangan usia subur khususnya yang belum KB agar bisa mengetahui bagaimana manfaat ikut ber-KB dan khususnya informasi untuk menciptakan keluarga kecil sejahtera sesuai tujuan kita di program Bangga Kencana. Dan insya Allah semoga dapat tercapai apa yang kita cita-citakan untuk kesejahteraan masyarakat kita bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal sebagai penyuluh KB Ngada Sukoharjo mendukung optimalisasi yang dilakukan oleh Windy. Kegiatan ini bisa dijadikan untuk variasi dari media edukasi untuk kami sebagai penyuluh KB mengenai alat kontrasepsi dan menjadi konten yang baik untuk media sosial kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.